Selamat sore semuanya, saya Andika Riki Saputra dengan NIM B11 2022 07772 dari Universitas Dian Nuswantoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis global supply chain dari Polytron. Company profile tentang Polytron. Polytron berdiri sejak tahun 1975 di Kudus, Jawa Tengah. Produk pertama kali adalah televisi, kemudian pada 1984 mengeluarkan audio compo. Hingga saat ini Polytron terus mengembangkan produknya hingga menghasilkan berbagai macam peralatan elektronik lainnya. Seperti sekarang ada mesin cuci, ada motor listrik, ada handphone. Polytron juga turut andil dalam mengembangkan produk kesehatan dan kendaraan listrik. Hingga kini Polytron berhasil meraih berbagai penghargaan dan tetap fokus pada research and development untuk mencapai misi dan visinya ke depan. Misi dan visi dari Polytron. Visi menjadi pelopor inovasi teknologi dan hiburan dalam keluarga. Misi meningkatkan pengalaman konsumen melalui teknologi, servis, dan produk. Company product. Produk yang dihasilkan dari Polytron antara lain ada mesin cuci, SHA, kulkas, showcase, gas freezer, kipas angin, AC, TV, proyektor, monitor, audio. Di mana barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dikeluarkan Polytron untuk mengembangkan bisnisnya. Sekarang dia merambah ke industri kendaraan motor listrik, yaitu ada EV. Fox Series, Polytron Fox 500, program sewa baterai, lokasi showroom EV. Selain menyediakan produk, Polytron juga menyediakan layanan perbaikan atau servis elektronik. Company Facilities, pabrik utama dan distributor center. Company Fasilitas. Secara keseluruhan, Polytron memperkerjakan lebih dari 10.000 karyawan dan memiliki jaringan distribusi yang luas, termasuk 19 kantor perwakilan, 5 dealer resmi, dan 50 pusat layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama, ada pabrik di Kudus, Jawa Tengah. Terdapat 2 pabrik di Kudus, yaitu pabrik Kerapia dengan luas sekitar 1.009 meter persegi, 109.000 meter persegi. Pabrik Sidorekso dibangun pada tahun 2009 dengan luas sekitar 130.000 meter persegi. Yang kedua ada pabrik di Sayung, Semarang. Pabrik ini memiliki luas sekitar 160.000 meter persegi dan dikenal sebagai pabrik lemari es terbesar di Jawa Tengah. Company Operation Area, jaringan distribusi. Kantor cabang. Polytron memiliki 26 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Pusat layanan. Terdapat 65 pusat layanan atau service centers yang siap melayani kebutuhan pelanggan di seluruh Indonesia. Dealer resmi. Polytron memiliki 7 dealer resmi yang mendistribusikan produk-produknya ke berbagai wilayah. Kegiatan pemasaran, roadshow. Polytron aktif melakukan roadshow ke berbagai daerah, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kegiatan ini dilakukan di mal, kampus, dan sekolah untuk memperkenalkan inovasi terbaru kepada masyarakat. Selain di dalam Indonesia, Polytron juga menyebarluaskan produknya di luar negeri, contohnya Cina, Amerika. Dan yang perlu diketahui, pada pertama kali Polytron dibuat, dia mendistribusikan produknya ke Amerika. Company Supply Chain Model. Yang pertama ada pengadaan barang. Pengadaan barang akan mensupport ke manufacturing untuk diolah, habis itu ke warehousing untuk gudang penyimpanan, habis itu dari gudang penyimpanan dia akan mendistribusikan, dan ketika ada barang yang cacat, dia akan bisa dikembalikan lagi atau direturn. Pengadaan barang atau penggunaan bahan baku.
Polytron bekerja sama dengan berbagai pemasok baik lokal maupun internasional. Yang saya ketahui, Polytron juga bekerja sama dengan Cina untuk masalah bahan baku, karena Cina adalah tempatnya teknologi dan seharusnya Polytron juga harus bisa meniru Cina untuk menghasilkan bahan baku sendiri. Setelah bahan baku sampai, bahan baku akan diolah di Kudus atau Sayung, yaitu tempat di mana proses pembuatan seperti AC, TV, kulkas, dan mesin cuci dibuat. Selain itu, Kudus dan Sayung juga menjadi tempat warehousing atau tempat penyimpanan. Fasilitas pergudangan Polytron terintegrasi dengan pabrik-pabriknya di Kudus dan Semarang, memastikan menyimpan produk jadi sebelum didistribusikan ke pasar. Setelah barang sudah disimpan dan akan distribusi, dia akan dikirim ke distribusi. Polytron memiliki 26 kantor cabang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Polytron memiliki 7 dealer resmi yang mendistribusikan produk-produknya ke berbagai wilayah. Selain itu, dia juga memiliki distribusi untuk ke luar negeri karena setahu saya Polytron cukup terkenal di luar negeri daripada di dalam negeri. Untuk masalah return atau pengembalian jika barang terjadi kerusakan, Polytron menyediakan layanan purna jual melalui pusat layanan resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelebihan dari supply chain yang dimiliki perusahaan tersebut. Kelebihan utama supply chain Polytron terletak pada lokasi strategis, jaringan distribusi yang luas, pengelolaan return yang baik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan efisiensi operasional. Struktur ini membantu Polytron mempertahankan kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat daya saing pasar elektronik di Indonesia. Selain itu, kelebihan yang dimiliki dari Polytron adalah dari kepemilikannya. Polytron sendiri kita bisa ketahui pemiliknya adalah Hartono Bersaudara, yang dimana ia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi untuk kelebihannya, Polytron sangat baik dibanding produk-produk yang lainnya karena ditunjang oleh Pak Hartono Bersaudara. Kekurangan dari supply chain yang dimiliki perusahaan tersebut. Meskipun supply chain Polytron memiliki banyak kelebihan, beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada lokasi produk, tingginya biaya distribusi ke wilayah terpencil, serta ketergantungan pada pemasok perlu diatasi. Peningkatan teknologi supply chain dan strategi diversifikasi lokasi produksi dapat membantu memitigasi risiko ini agar Polytron dapat lebih kompetitif secara global. Kekurangan lain yang dimiliki dari Polytron adalah dari segi promosi. Bisa kita ketahui dari segi promosi, Polytron kurang adanya strategi agar bisa mempromosikan produknya. Tidak seperti produk-produk yang lain, seperti produk pesaingnya seperti Sharp, dia menggunakan promosi iklan di TV. Sedangkan Polytron jarang sekali menggunakan promosi di televisi maupun di media sosial. Terus kekurangan lain yang dimiliki Polytron adalah kekuatan untuk mempertahankan produknya. Seperti yang kita ketahui, Polytron sering kali mengembangkan usahanya di bidang seperti handphone, tapi tidak bertahan lama. Hal itu nampaknya kurang diatasi oleh internal perusahaan, karena ketika kita mengeluarkan barang, kita harus bagaimana barang tersebut akan dikenal di pasar. Jadinya untuk strategi pemasarannya kurang menurut saya dari Polytron. Kesimpulan A. Berisi kesimpulan dari global supply chain model yang sudah dijalankan perusahaan tersebut. Informasi spesifik mengenai model rantai pasokan global PT Polytron tidak tersedia dalam sumber yang ada.
Namun, sebagai produsen elektronik terkemuka di Indonesia, Polytron kemungkinan memiliki jaringan rantai pasokan yang mencakup berbagai negara untuk pengadaan bahan baku, komponen, dan distribusi produk. Selain itu, Polytron telah menandatangani nota kesepahaman dengan Delta Electronics untuk mengembangkan dan memasarkan produk di Indonesia, yang menunjukkan adanya kolaborasi internasional dalam rantai pasokannya. Selain itu, meskipun dalam sumber media sosial informasi tentang rantai pasoknya PT Polytron tidak diketahui, kita bisa menganalisa bahwa untuk suplai bahan bakunya dia dikirim dari Cina karena memiliki teknologi yang bagus. Serta untuk distribusinya dia akan dikirim ke Eropa maupun Amerika. Apalagi sekarang PT Polytron juga telah berkembang ke dunia kendaraan elektrik. Review singkat plus minus dari model rantai pasokan tersebut. Keuntungan. Kolaborasi internasional kemitraan dengan perusahaan global seperti Delta Electronics dapat meningkatkan transfer teknologi dan inovasi dalam produk. Diversifikasi sumber daya. Jaringan rantai pasokan yang luas memungkinkan diversifikasi sumber bahan baku dan komponen mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok atau negara. Untuk kerugian, kompleksitas manajemen. Rantai pasok yang mencakup banyak negara meningkatkan kompleksitas dalam manajemen logistik, regulasi, dan komunikasi. Resiko geopolitik. Keterlibatan berbagai negara dalam rantai pasokan dapat terpengaruh oleh perubahan kebijakan perdagangan internasional, tarif atau konflik geopolitik. Kesimpulan akhir dan area yang memerlukan optimalisasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasokan, PT Polytron dapat mempertimbangkan optimalisasi pada area berikut. Yang pertama, integrasi teknologi digital. Mengimplementasikan solusi industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT dan analitik data. Dapat meningkatkan pengambilan keputusan dalam rantai pasokan. Yang kedua, manajemen risiko pemasok. Mengembangkan strategi untuk menilai dan memitigasi risiko yang terkait dengan pemasok di berbagai negara, termasuk evaluasi keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi lokal. Efisiensi logistik. Meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam transportasi dan distribusi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah global supply chain dari Polytron. Jadi menurut saya Polytron lebih bisa berkembang lagi jika struktur rantai pasoknya lebih teratur agar dia tidak salah dalam memilih komponen atau bahan baku dalam mengembangkan bisnisnya. Sekian, terima kasih dari saya.